mungkin ada beberapa berkas yang dipenuhi, bukti bahwa Bapak Ibu memang telah melaksanakan seleksi, telah melaksanakan eh, dalam bentuk pelaporan juga bisa langsung pelaporan seleksi. Bapak Ibu dapat menunjukkan alat-alat seleksi, dilampirkan itu apa saja. Kalau di sirkulasi, Bapak Ibu melampirkan bukti Bapak Ibu melaksanakan peminjaman pengembalian, bukti Bapak Ibu melakukan layanan referensi. Ini kalau Bapak Ibu sebagai pustakawan, Bapak Ibu pasti paham apa itu bukti layanan referensi itu harus seperti apa. Bukti bimbingan pemustaka. Bapak Ibu dapat melampirkan paling tidak ada surat keputusan bahwa Bapak Ibu melaksanakan bimbingan pemustaka karena itu suatu kegiatan ya, tidak rutin sehari-hari seperti peminjaman pengembalian atau referensi. Di surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala perpustakaan ataupun oleh instansi induknya. Dalam hal ini di atasnya perpustakaan itu siapa? Atau wakil kepala sekolah mungkin, atau instansi induknya kepala bidangnya, atau kepala unitnya, kepala bagian. Selanjutnya Bapak Ibu mohon sudah juga membuat atau menyiapkan atau Bapak Ibu paling tidak paham apa itu eh, standar operasional prosedur ya ketika kita akan melaksanakan suatu kegiatan ataupun itu bahkan kegiatan rutinitas seperti peminjaman pengembalian referensi pun kita membuat standar operasional prosedur itu Bapak Ibu lampirkan atau memang SOP yang telah ditetapkan oleh perpustakaan Bapak Ibu. Jadi meskipun bukan Bapak Ibu yang membuat tetapi memang sudah dimiliki oleh perpustakaan Bapak Ibu. Bentuknya silahkan. Kemudian Bapak Ibu juga menyiapkan ketika Bapak Ibu terlibat dalam suatu event atau bahkan pekerjaan sehari-hari, mengkatalog, mengklasifikasi, atau peminjaman pengembalian sesuai klaster yang dipilih. Eh, Ketika ada kegiatan Bapak Ibu ada surat keputusan tim, ataupun itu hanya bentuk surat tugas sehari-hari, Bapak Ibu membuat seperti kerangka acuan kegiatan ya, atau semacam proposal Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu sebaiknya ketika mengumpulkan berkas itu sudah dilampirkan. Jadi Bapak Ibu sekretariat LSP Pustakawan akan eh, tahu bahwa Bapak Ibu memang mampu membuat atau nanti asesornya langsung ya kalau sudah tahu bahwa mampu membuat proposal ya atau rencana kerja operasional RKO ya seperti itu ya rencana kerja operasional. Kalau SOP itu kan semacam panduan ya, semacam urutan tahapan pekerjaan. Kalau yang ini ada sistematikanya ya. Jadi seperti latar belakangnya apa, dasar hukumnya apa. Itu Bapak Ibu sebaiknya disiapkan. Meskipun nanti Bapak Ibu juga akan diminta untuk mendemokan atau melakukan atau membuat saat itu juga mempraktikkan. Tapi Bapak Ibu sebaiknya sudah menyiapkan dan eh, dalam artian seakan-akan, bukan berarti tidak profesional ini ya, seakan-akan memang setiap kegiatan Bapak Ibu telah melakukan RKU tersebut, setelah menyiapkan. Kemudian ketika ada kegiatan, Bapak Ibu membuat pelaporannya. Bapak Ibu juga perlu mencermati apa bedanya ketika RKO dan kemudian pelaporan. Kalau pelaporan yang kami tahu biasanya ada skema sistematikanya, ada hambatannya apa, kendalanya apa, rencana tindak lanjut seperti itu di antaranya. Kemudian kalau berhubungan dengan sirkulasi itu Bapak Ibu eh, pastinya paham statistik. Nah, sebaiknya Bapak Ibu lampirkan statistik yang ada di perpustakaan Bapak Ibu. Dan sebaiknya dalam bentuk tabel dan eh, apa diagram ya. Itu ya, diagram. Jadi nanti akan ada info apa saja persyaratan dasar
seperti yang tadi ya, ijazah, SK itu harus ada. Ya foto yang jelas ya, foto, kemudian KTP, kalau tidak salah ya KTP. Nah, selain itu yang tadi yang kami sebutkan ya, beberapa. Mengikuti ya sesuai klasternya ya Bapak Ibu ya. Dalam dalam kegiatan hari ini, kami bertiga ya, saya sampai belum mengenalkan saya, Bu Wati dan Pak Vincent ini eh, salah tiga sebagai asesor kompetensi pustakawan yang eh, di SK-kan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan di pusat yang kebetulan berada di Jawa Timur. Dan kebetulan kami bertiga ada di Surabaya. Saya dan Bu Wati ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, kalau Bapak Vincentius ada di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Jadi nanti kita akan sharing atau saling belajar kalau memang Bapak Ibu atau teman-teman pustakawan eh, ingin mengetahui yang berkaitan dengan bukti-bukti tadi. Selain bukti dasar ya, kalau SK kan sudah pasti ya, ijazah tambah sertifikat, kalau memang bukan perpustakaan ijazahnya, sertifikat diklat, kemudian pernyataan dari atasan bahwa Bapak Ibu memang bekerja di situ dan kompeten atau memang mampu akan mengikuti sertifikasi, foto 2 lembar, setahu saya itu ya, sama KTP, fotokopi KTP, tidak salah ya. Yang lebih itu atau yang lain-lain nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup. Hmm. Pak Sugeng ini kalau saya yang mengkontrol ininya harus saya yang share screen ya Pak Sugeng ya. Oh, Iya, Bu. iya, nggak apa-apa. Saya jadi nggak ke atas Pak Sugeng yang apa Hmm? sertifikasi itu apa sama di atas ada Siap. apa tadi ya? Atau ke bawah? Nah, ini Yang kan, Ban. sertifikasi ini ya betul. Jadi ini ya Bapak Ibu ya kita sama-sama membaca. Tidak perlu saya ini apa itu sertifikasi. Kemudian lanjut Pak Sugeng mohon minta tolong berikutnya slide berikutnya. Nah, SKKNI ini Bapak Ibu bisa di-download ya. SKKNI ini yang terbaru nomor 236 tahun 2019. Nanti kalau ada informasi tambahan dari Pak Pinten atau Batik nanti juga tolong dicermati. Nah, di sini dijelaskan bahwa selain knowledge, selain pengetahuan, Bapak Ibu perlu juga sikap kerja. Ini yang nanti juga akan sama-sama kita ini ya, kita saling sharing ya sikap kerja. Selain keterampilan pasti ya. Yang jelas Bapak Ibu, ketika sertifikasi kompetensi sebelum tahun 2022 kalau tidak salah, itu eh, dibagi dua ya. Jadi ada untuk yang dasar sama yang lanjut. Yang dasar itu Bapak Ibu di di akses ya. Asesor dan asesi asesmen proses di akses Bapak Ibu mampu tidak mengoperasionalkan komputer atau teknologi informasi. Tetapi setelah 2022 setiap pustakawan dianggap mampu dengan teknologi informasi. Jadi langsung ke intinya. Nah, di sini bagian dari keterampilan tersebut. Jadi Bapak Ibu memang sebaiknya terampil dalam menggunakan teknologi informasi. Word, Excel ya, paling tidak itu ya, Word, Excel. Kemudian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Suara nih, Bun. Suara aku mati enggak? Aku baca, aku jadi kata. Bapak Ibu mohon dimatikan ya audionya. Saya. Pak Sugeng minta tolong lanjut Pak Sugeng. Ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ini bisa di-download. Ini ada sudah ya.
dapat diunduh di mana, sudah dijelaskan di sini. Bapak Ibu eh, memang perlu membaca eh, pedoman ini. Kemudian Bapak Ibu cari sesuai klaster yang dipilih, dan di situ apa saja kisi-kisinya yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam proses asesmen itu ada beberapa cara ya, beberapa teknik eh, yang dipakai oleh asesor baca. Jadi normatifnya atau normalnya bisa ada pertanyaan pilihan ganda, itu ada. Itu isinya benar-benar teori ilmu, ilmu yang teman-teman pustakawan dapatkan ketika kuliah atau ketika diklat sesuai dengan klaster yang dipilih. Jadi Bapak Ibu memang eh, diharapkan sebaiknya membaca teori lagi pilihan itu. Dan ketika ada cara atau teknik asesor menyampaikan ke soal IC, itu tidak akan terlepas dari soal pilihan ganda tadi. Jadi Bapak Ibu benar-benar harus mencermati soal pilihan ganda dan jawabannya. Dan kemudian ketika asesor menghendaki Bapak Ibu mengerjakan yang IC, itu tidak akan terlepas dari soal pilihan ganda tadi. Bapak Ibu eh, jangan tergesa, dalam artian bukan berarti lambat ya. Bapak Ibu benar-benar cermati lembar pertanyaan tersebut atau lembar perintah tersebut. Kemudian ketika mendemokan pun itu akan saling berkaitan. Ataupun dalam cara atau teknik wawancara. Itu pun tetap dalam konteks saling berkaitan. Jadi Bapak Ibu ketika mengerjakan, katakan pertama asesor memberikan pilihan ganda, itu Bapak Ibu jangan lewat begitu saja ya, tolong direkam apa pertanyaannya, apa jawabannya. Saya lompat ya Pak Sugeng, misal lanjut. Ini alur sertifikasi, Bapak Ibu jadi sudah mulai, memang ketika di Jawa Timur kami diberi kewenangan oleh LSP untuk menjaring peserta dan memastikan jumlah dan klaster, dan diharapkan memang tidak berganti-ganti klaster. Jadi sesuai tadi seperti yang kami sampaikan, sesuai tusi teman-teman pustakawan saat ini, atau mungkin 2 tahun sebelum 2 tahun yang pernah dilakukan, 2 tahun ya. Kalau toh Bapak Ibu pernah melaksanakan di satu unit, setahun kemudian pindah ke unit lain, kemudian kembali lagi ke unit yang sebelumnya, dan direkap itu 2 tahun, silahkan. Tapi bukan berarti dalam 10 tahun yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi kepustakawanan ilmunya kan berkembang terus ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga harus mengikuti perkembangannya. Ini alurnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi asesor dan asesi itu melaksanakan proses asesmen dalam arti ada eh, bukan satu arah tetapi dua arah. Jadi asesor pasti akan mengajak asesi untuk sama-sama memahami setiap tugas yang diberikan oleh asesor. Dan asesor nanti akan memverifikasi, mencocokkan jawaban setiap tugas yang selesai dikerjakan. Ketika asesor merasa kurang puas, asesor akan menggali dari asesi. Dan Bapak Ibu tidak perlu memikirkan jawaban yang jauh-jauh ya. Bapak Ibu fokus saja menjawab dengan pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan setiap harinya.
Makanya kenapa klaster itu sebaiknya memang dipilih sesuai tusi sehari-hari Bapak Ibu. Jangan ketika Bapak Ibu sekarang di pelayanan sirkulasi, sudah berjalan nih 2 tahun lebih mungkin. Tiba-tiba Bapak Ibu mengambil klaster yang pengkatalogan berbasis komputer katakan atau pengembangan itu ya mungkin mampu ya karena kita pustakaan atau Bapak Ibu mungkin merasa mampu, tetapi sebaiknya tugas fungsi yang sedang dilaksanakan dalam 2 tahun atau sekarang dilaksanakan sebaiknya seperti itu. Di antaranya itu Bapak Ibu proses asesmen ini menuntut tadi ya kalau apa tadi ya itu ya itu Bapak Ibu kita saling saling jujur ya. Jadi antara asesor dan asesi saling jujur. Jadi ini bukan eh, judgement sesu, atau ujian, tapi asesor kebetulan yang berposisi sebagai asesor ini ingin memverifikasi apakah asesi ini memang benar-benar kompeten dalam tugas fungsinya yang diajukan, klaster yang diajukan. Jadi kita saling jujur. Jadi ketika nanti ketika pelaksanaan sertifikasi kompetensi, kemudian aturan disampaikan oleh pihak LSP, pustakawan, atau dari panitia, tolong Bapak Ibu juga mendobani aturan itu dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Berkomitmen ya. Jadi apa yang nanti tugas yang diberikan oleh asesor dan asesi menyelesaikan itu memang benar-benar dari kompetensi Bapak Ibu, bukan dari sumber yang lain. Ya, saya tidak akan mungkin nanti akan Buati akan menambah ya. Pak Sugeng minta tolong kira itu. Kemudian proses asesmen ini dalam setiap cara tadi atau setiap teknik itu ada waktunya Bapak Ibu, ada durasinya. Dan Bapak Ibu ini juga perlu mencermati waktu. Ketika dalam lembar tugas itu berbunyi 15 menit, Bapak Ibu maksimal 15 menit harus sudah selesai. Kalau Bapak Ibu dalam satu tugas lebih dari 15 menit, itu asesor sudah bisa menyatakan Bapak Ibu tidak kompeten atau belum kompeten ya. Karena waktu itu dibuat atau durasi itu dibuat itu sudah dengan hitungan bahwa itu menunjukkan kok bahwa yang bersangkutan atau peserta tersebut kompeten ketika menyelesaikan dalam waktu yang diberikan. Dengan catatan hasilnya 50% per satu benar dari soal yang ada. Ini kalau pilihan ganda ya. Itu portofolio ya. Jadi tes tertulis tadi ada IC, ada pilihan ganda. Nanti asesor belum puas, asesor perlu wawancara lagi. Observasi ini yang digali tadi. Portofolio itu tadi yang kami sebutkan di awal ya. Selain persyaratan dasar, bukti-bukti kerja Bapak Ibu, kembali lagi ya, jujur ya, profesional ya. Bukti-bukti kerja Bapak Ibu. Bukti-bukti kerja Bapak Ibu atau pustakawan yang sedang menjadi asesi. Bukan temannya asesi ya Bapak Ibu. Bukan bukti kerja temannya asesi ya. Pak Sugeng minta tolong lanjut. Metode ya, tadi saya teknik ya, metode asesmen itu tadi ya. Nggak apa-apa buat saya. Mana yuk? Pak Sugeng, sudah Pak Sugeng minta tolong lanjut. Nah, ini contoh klaster layanan dasar. Pak Vincent hadir? Hadir, Boten ya? Bu. Ya, Pak Vincent, aku dibantu ya ini ya. Siap, ya. Oke, sebentar ya Pak Vincent ya. Iya. Matur nuwun. Dilanjut Pak Vincent nih ya. Baik, iya, oke, terima kasih Bu Ani, Pak Sugeng, Bu Wati.
dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Untuk melanjutkan dari Bu Hani, ini terkait dengan salah satu contoh yaitu klaster layanan dasar perpustakaan. Tadi sudah disampaikan Bu Hani terkait bagaimana kita terkait dengan sertifikasi pustakawan. Nah, untuk klaster layanan dasar ini sebagai contoh saja ya, karena ada teman-teman yang lain juga mengambil klaster pengatalogan, pengolahan, dan lain sebagainya. Tetapi ini salah satu contoh saja. Nah, di dalam satu klaster itu pasti ada kode unit yang akan diujikan. Jadi ada unit-unit kompetensi yang akan diujikan. Untuk layanan dasar, itu adalah layanan sirkulasi, layanan referensi, dan melakukan bimbingan pemustaka. Nah, dari semua klaster itu pasti ada unit-unit yang akan diujikan. Nah, nanti teman-teman bisa cek untuk di buku pedoman itu ya, tadi yang ditampilkan Bu Hani tadi, terkait dengan unit-unit kompetensi dari masing-masing klaster. Oke, kalau untuk layanan sirkulasi ini itu adalah sama seperti yang dilakukan sehari-hari di perpustakaan untuk sirkulasi perpustakaan. Untuk referensi ini juga sama, memberikan layanan di perpustakaan itu sendiri terkait dengan layanan referensi. Kemudian bimbingan pemustaka ini adalah kita memberikan bimbingan kepada pemustaka. Pemustaka ini adalah orang-orang atau siapa saja yang dilayani oleh perpustakaan. Dari layanan dasar ini kita akan diuji dengan 3 unit kompetensi ini. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut di bawahnya. Nah, ini untuk layanan sirkulasi. Nah, teman-teman harus paham dulu layanan sirkulasi itu apa. Gitu ya. Nanti akan ditanya layanan sirkulasi itu apa sih sebenarnya? Nah, layanan sirkulasi ini itu adalah layanan peminjaman, pengembalian, dan sanksi. Tetapi dari layanan peminjaman dan pengembalian ini harus sesuai dengan aturan layanan sirkulasi perpustakaan. Aturan layanan sirkulasi perpustakaan ini memang ada bakunya ya teman-teman ya. Jadi bisa dicari di pedoman perpustakaan, misalkan saja kalau perpustakaan sekolah itu apa, perpustakaan perguruan tinggi itu apa, itu kan ada layanan sirkulasi itu apa artinya atau definisinya. Atau paling tidak di pedoman-pedoman yang ada di perpustakaan nasional, itu bisa digunakan untuk sebagai acuan. Jadi artinya apa sih layanan sirkulasi ini gitu. Nah, seperti itu. Oke, ini peserta terpilih ya tampilannya. Oke, lanjut ya. Jadi sesuai dengan aturan bakunya itu seperti apa. Nanti teman-teman pada saat kita menyampaikan uji kompetensi itu yang disampaikan itu tidak aturan kita sendiri ya. Bahwa aturan perpustakaan saya itu adalah seperti ini, pinjam itu boleh ambil terus dibawa pulang. Itu kan tidak sesuai dengan aturan yang baku di perpustakaan. Aturan baku di perpustakaan itu ya, misalkan saja ada verifikasinya, ada kartu anggota, ada bon pinjam, ada koleksi yang harus dipinjam gitu ya. Itu adalah sirkulasinya. Jadi kita harus pinjam, kembalikan, dan ada sanksinya, itu ada aturan-aturannya yang sudah baku. Baku. Kalau tidak baku ya kita tidak bisa ngomongkan, namanya saja uji kompetensi. Berarti uji kompetensi itu kan kita itu diuji terkait dengan pengetahuan kita, pengetahuan terhadap kegiatan layanan sirkulasi, terus keterampilan kita terhadap kegiatan layanan sirkulasi, dan juga sikap kita, attitude kita pada saat kita melakukan layanan sirkulasi. Nanti pada saat kita uji kompetensi itu juga akan ditanyakan bagaimana kita itu memberikan layanan sirkulasi dan kita akan diminta untuk praktek. Seperti apa sih memberikan layanan sirkulasi itu kepada pemustaka? Itu kita akan diminta untuk praktek. Sebenarnya ini tidak boleh disampaikan ini ya, tetapi ini bocoran supaya teman-teman bisa tidak kaget nantinya. Oke ya.
Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, oke. Ini saya ambil dari SKKNI ya. Jadi melakukan layanan sirkulasi ini diambil dari SKKNI. Layanan sirkulasi itu elemen-elemen yang akan diujikan itu pertama teman-teman harus diminta untuk bagaimana cara menyiapkan layanan sirkulasi. Yang kedua, teman-teman diminta untuk melakukan layanan sirkulasi tadi ya. Tadi saya sampaikan bahwa teman-teman akan diminta untuk melakukan layanan sirkulasi. Nah, layanan sirkulasi itu kan tadi ada peminjaman, ada pengembalian, ada sanksi. Nah, tadi sudah melakukan layanan peminjaman. Yang ketiga ini akan melakukan layanan pengembalian. Nah, apa saja KUK-nya atau kriteria unjuk kerja pada saat kita diujinya itu, untuk uji kompetensinya. Pertama, untuk menyiapkan layanan sirkulasi itu kita diminta untuk menyiapkan atau mengidentifikasi peralatan dan sarana layanan sirkulasi. Apa saja kira-kira peralatan dan sarana layanan sirkulasi itu? Itu yang harus diidentifikasi. Misalkan saja ATK, ballpoint, kertas, stempel, alat tulis ya. Kemudian ada printer, kalau ada printer, kalau tidak ada ya stempel misalnya saja. Itu yang harus disiap-siapkan kriteria unjuk kerjanya itu. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan layanan peminjaman. Pemustaka itu dilayani sesuai dengan prosedur. Prosedurnya itu apa yang harus diketahui ya, prosedurnya itu kalau melakukan layanan peminjaman. Apa saja sih prosedur yang harus dilakukan? Kemudian ini sebenarnya yang di bold hitam itu adalah kata kunci untuk teman-teman bisa untuk dipelajari dahulu atau untuk dipersiapkan dahulu. Misalkan saja ini contoh yang di satu ini ya, KUK yang di satu ini, kriteria unjuk kerja yang satu. Itu diidentifikasi, berarti teman-teman harus mengidentifikasi sarana prasarana yang digunakan pada saat layanan sirkulasi. Kemudian KUK yang kedua itu ya, menyiapkan layanan peminjaman. Itu juga sama. Itu prosedur itu di bold. Berarti teman-teman harus tahu prosedur layanan sirkulasi itu seperti apa. Kemudian verifikasi, terutama di layanan peminjaman ini prosedurnya. Apa saja yang diverifikasi? Nah, di situ kan ada data pemustaka dan koleksi diverifikasi. Berarti yang diverifikasi ada dua, yakni data pemustaka dan koleksi. Itu terus lanjutannya itu sesuai ketentuan, berarti ketentuannya yang ada. Misalkan kalau di sekolah ya ketentuannya misalkan koleksi pemustaka itu sesuai dengan nomor induk siswa, kalau mahasiswa ya sesuai dengan nomor induk mahasiswa, misalkan saja seperti itu. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada di perpustakaan itu seperti apa ya ketentuan. Kemudian baru melakukan transaksi, transaksinya itu seperti apa pada saat peminjaman itu. Itu bisa harus disampaikan, bisa harus diceritakan. Kemudian data transaksi itu terus diapakan? Pada saat sudah ada peminjaman, terus data transaksi bon pinjam itu mau diapakan? Apakah mau dijajar, ataukah hanya disimpan saja, pokoknya diletakkan, ataukah memang menggunakan buku besar, misalkan saja ditulis, dan lain sebagainya. Itu data transaksi peminjaman, didokumentasikan. Nah, itu yang harus dipelajari, berarti kan ada kata kunci di situ, ada prosedur, ada verifikasi, kemudian transaksi itu tidak menjadi kata kunci karena langsung bisa dilakukan. Kemudian dari lanjutan transaksi itu adalah data transaksinya itu harus didokumentasikan. Yang ketiga itu adalah melakukan layanan pengembalian. KUK dari layanan pengembalian ini adalah kata kuncinya pemustaka dilayani sesuai dengan prosedur itu sama ya. Nomor KUK 2 sama KUK yang 3 ini dilayani sesuai prosedur. Kemudian berikutnya juga sama, ada verifikasi. Verifikasi itu peminjaman koleksinya sesuai dengan ketentuan. Ya. Karena yang di peminjaman itu kan yang diverifikasi ada dua nih, pemustaka dan koleksi. Kalau mengembalikan itu pertama kan yang diverifikasi kan koleksinya. Sudah benar atau tidak koleksinya yang dipinjam.
koleksinya itu dalam kondisi seperti apa pada saat dikembalikan. Apakah koleksinya itu dikembalikan dalam kondisi denda atau tidak? Nah, itu kan ada berikutnya. Setelah buku itu sudah oke, dilihat tanggal kembalinya tidak terdenda dan lain sebagainya, data koleksi itu kemudian diverifikasi tadi ya. Verifikasi, hasil verifikasinya itu ditindaklanjuti prosedur. Nah, prosedur ini ya, secara prosedur. Kalau memang dikembalikan tidak terdenda, itu seperti apa? Apakah mengambil bon pinjamnya, kemudian bon pinjamnya itu diapakan, kemudian kalau memang terdenda itu prosesnya denda seperti apa, dan lain sebagainya. Itu kan berikutnya itu ada prosesnya. Ya. Yang terakhir, setelah semua proses itu dilakukan, data transaksi pengembalian koleksi itu bagaimana? Mau diapakan? Didokumentasikannya. Gitu ya. Misalkan saja didokumentasikan, misalkan peminjamnya siapa, dikembalikan tanggal berapa, dan lain sebagainya. Mengapa kok ada peminjaman dan pengembalian itu ada dokumentasi, itu digunakan untuk transaksi kita, itu statistik peminjaman dan statistik untuk pengembalian koleksi dalam 1 bulanan, 3 bulanan, dalam 1 tahun, itu digunakan untuk itu salah satunya. Oke, pada saat nanti pembuatan laporan kegiatan layanan sirkulasi, teman-teman juga akan diminta untuk, karena di situ adalah transaksi didokumentasikan, berarti harus ada laporannya. Oke, lanjut Mas Sugeng. Halaman berikutnya. Ini ya, identifikasi, kemudian dimaksud identifikasi itu kesesuaian antara peralatan dan layanan sirkulasi yang diterapkan di perpustakaan. Kalau prosedur ini adalah tata cara operasional standar atau SOP-nya ya dalam melakukan layanan. Verifikasi ini meliputi fisik, data bibliografi, data pemustaka. Nah, hasil verifikasi ini pengembalian koleksi meliputi permasalahan layanan pengembalian, rusak, hilang, terlambat, dan denda. Itu yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, lanjut. Halaman berikutnya. Ini, dari ketiga KUK yang akan diujikan, itu ada pengetahuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan. Di dalam SKKNI itu di bawahnya sendiri biasanya ada aspek kritis. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan itu adalah terkait dengan jenis koleksi. Kemudian layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi itu modelnya ada berapa? Gitu ya, misalkan saja. Jenis koleksinya itu apa saja? Gitu ya. Itu nanti akan ditanyakan ini jenis koleksinya. Kemudian layanan sirkulasinya. Nah, nanti bisa dicari atau dipelajari dahulu ya. Jenis koleksi yang ada di perpustakaan itu apa saja, layanan sirkulasi itu apa saja modelnya ya, layanan sirkulasinya. Kalau layanan perpustakaan beda lagi, ada layanan tertutup, ada layanan terbuka. Kalau layanan sirkulasi itu ada brown, ada yang sistem kartu dan lain sebagainya. Itu ya nanti bisa dicari. Keterampilan yang dibutuhkan pasti harus bisa berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan baik. Artinya bahwa pada saat ada peminjaman, ini kan bertemu dengan seseorang yang mereka akan meminjam koleksi. Kalau tidak ada komunikasi, cuma diam saja kan ya juga masalah ya. Sudah datang pemustakanya terus kita diam saja ini. Mau apa? Pemustakanya juga bingung. Gitu ya. Pak atau Bu mau pinjam buku, kita diem saja gitu kan nggak jelas. Terus kemudian yang ketiga ini adalah sikap kerja, ya, sikap kerja yang diperlukan, komunikatif. Komunikatif ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan sistemnya yang digunakan, kemudian oh ini buku ini apakah buku ini benar, buku ini mau dipinjam, apakah sudah tahu aturannya misalkan saja terkait dengan peminjaman gitu. Nah, itu komunikatif. Kalau mereka bertanya kita langsung bisa menjawab dengan baik, itu komunikatif. Kemudian kita teliti. Kalau kita tidak teliti, ya kita asal-asalan. Sehingga buku yang dipinjam pun kita tidak tahu sebenarnya
sudah masuk di dalam peminjaman atau tidak, atau bisa didokumentasikan atau tidak. Nah, kreatifnya ini misalkan saja ada pemustaka yang bertanya, apakah buku ini ada yang lain? Berarti kita bisa menyampaikan, oh ada, buku ini adalah dan lain sebagainya. Kita punya pengetahuan terkait dengan layanan sirkulasi itu, dan kita bisa kreatif untuk menyampaikan kepada pemustaka itu. Nah, aspek kritisnya itu adalah kebenaran transaksi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan. Artinya bahwa transaksi peminjaman itu memang dilakukan secara benar. Buku yang dipinjam itu sudah masuk dan itu benar. Ya. Kalau peminjaman, pengembalian koleksi itu adalah yang sama. Buku yang dikembalikan adalah sudah benar dan memang sudah dimasukkan dan diproses. Kemudian kalau terjadi denda atau keterlambatan koleksi, terus kemudian ada sanksi denda, itu dilakukan dengan benar. Misalkan, oh karena teman sendiri, kemudian ya sudah tidak usah denda, begitu diabaikan dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan aspek kritis dari layanan sirkulasi ini. Oke, lanjut. Kita langsung menuju ke yang kedua. Oh, ini yang dipelajari dulu ya, untuk layanan sirkulasi ini ya. Macam-macam sistem peminjaman, alur pengembalian, kemudian itu bagaimana kalau ada denda dan buku rusak atau buku hilang ya ini belum masuk. Kalau buku hilang itu modelnya seperti apa alurnya? Oke, lanjut Mas Sugeng. Oke, berikutnya adalah yang kedua. Kriteria unjuk kerja yang akan diujikan itu adalah melakukan layanan referensi. Ini adalah melakukan layanan referensi. Yang pertama, elemen yang akan diujikan itu adalah melakukan identifikasi kebutuhan. Nah, ini ya, melakukan identifikasi kebutuhan. Kriteria unjuk kerja yang diuji itu adalah kita diminta untuk memverifikasi pertanyaan referensi dari pemustaka melalui wawancara. Pada saat ada pemustaka yang bertanya, misalkan saya mau cari bagaimana cara menanam buah apel di dalam pot, begitu misalnya. Berarti nanti harus ada pertanyaan referensi. Apakah itu di dalam potnya itu memang di dalam rumah ataukah memang di luar rumah, artinya di luar ruangan misalkan saja. Itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan. Itu diverifikasi. Mengapa kok harus ditanya ada verifikasi dari pertanyaan referensi ini supaya bisa dilakukan pendalaman dari pertanyaan referensi itu sendiri, agar nanti kita mencari jawaban atas pertanyaan referensi itu memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemustaka itu. Yang kedua, kebutuhan informasi pemustaka ini baru dianalisis. Gitu ya. Jadi kan kita tadi sudah melakukan wawancara supaya kita bisa nanti mencari jawaban itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian baru dilakukan analisis kebutuhan agar kita itu mencari itu yang tepat sesuai yang pertanyaan dari pemustaka tadi. Baru dilakukan elemen kedua itu kompetensinya adalah melakukan layanan referensi itu sendiri. Ya, layanan referensi sesuai dengan ketentuan. Biasanya kalau layanan referensi ini biasanya mesti harus ada catatan pertanyaan. Kalau cuma disampaikan secara tertulis, nanti kita akan lupa pertanyaan itu apa gitu. Jadi harus ada lembar pertanyaan supaya kita bisa menyampaikan dan bisa disampaikan jawabannya itu seperti apa, supaya tidak lupa. Dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan dari hasil wawancara, kira-kira kebutuhannya itu apa. Gitu ya. Kemudian baru ada jawaban dari pertanyaan referensi. Pada saat kita sudah mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan referensi itu karena kita sudah melakukan, oh ternyata ada di buku ini loh, di kamus ini atau di ensiklopedia ini atau di dalam koleksi referensi terkait handbook untuk menanam buah di dalam pot misalnya saja. Kemudian dari jawaban itu disampaikan ke pemustaka. Nah, itu yang kedua.
pertanyaan referensi atau jawaban pertanyaan referensi itu dikonfirmasikan kepada pemustaka untuk memastikan kesesuaian. Jadi sebenarnya dari SKKNI ini kita itu sudah diarahkan sebenarnya. Jadi harapannya nanti teman-teman wajib membaca SKKNI dari masing-masing klaster yang harus diambil. Nah, karena apa? Jawabannya itu sebenarnya sudah ada di SKKNI itu sendiri. Kita mau diuji apa, kriteria unjuk kerjanya yang dibutuhkan itu apa, kita harus diminta untuk apa. Itu seperti contoh yang di layanan referensi ini. Melakukan layanan referensi itu apa? Ya melakukan layanan referensi, kemudian setelah itu jawabannya dikonfirmasikan. Setelah jawabannya dikonfirmasikan, sudah sesuai atau tidak, itu dikomunikasikan lagi dengan pemustaka. Apakah ingin jawaban-jawaban yang lain, apakah memang sudah puas dengan jawaban dari petugas layanan referensi ini, ataukah memang masih ada yang dibutuhkan lainnya, itu harus dikomunikasikan dengan pemustaka. Setelah tidak ada, data hasil layanan referensi ini didokumentasikan, selalu ada didokumentasikan. Ya, selalu ada yang didokumentasikan. Jadi dokumentasi ini pertama adalah untuk laporan. Yang kedua adalah supaya kita kalau ada pertanyaan yang sama itu bisa menjawab, tidak perlu harus mencari-cari jawaban yang lain kalau ada pertanyaan. Itu akan lebih mempercepat dan mempermudah di layanan referensi. Oke, berikutnya Mas Sugeng. Oke, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pertama adalah pengetahuan. Teman-teman, kalau yang untuk layanan dasar ini, pada saat layanan referensi, pengetahuannya itu adalah layanan referensi itu seperti apa. Ya, persiapannya yang harus disiapkan itu apa saja. Nah, terus disiapkan atau mempersiapkan form pertanyaan dan jawaban. Ya, pengetahuan. Analisis pertanyaan referensi. Jadi pengetahuannya itu terkait dengan koleksi-koleksi referensi, sehingga kita bisa menganalisis bagaimana pertanyaan referensi itu. Atau biasa disebut ini pencarian kata kunci atau mind mapping-nya. Apa yang dibutuhkan oleh pemustaka? Itu pada saat itu mind mapping, oh pertanyaannya seperti ini, kata kuncinya adalah ini. Gitu. Baru kita melakukan penelusuran informasi. Ini kaitannya adalah, kembali lagi, itu adalah persiapan terkait koleksi-koleksi. Misalkan koleksi referensi itu apa saja sih? Contoh-contoh koleksi itu, referensi itu harus tahu, harus paham. Ya, macam-macam koleksi referensi ini. Misalkan koleksi referensi itu kamus. Nah, kamus itu isinya apa? Ensiklopedia itu isinya apa? Handbook itu isinya apa? Itu harus paham. Ya, itu harus wajib tahu. Wajib tahu karena nanti akan ditanyakan pasti. Ya, karena kita memang melakukan uji kompetensinya di layanan dasar itu salah satunya kan layanan referensi. Kalau kita tidak tahu koleksi referensi yang kita layankan, ya kita juga bingung sendiri mau jawabannya seperti apa. Nah, biasanya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu, Pak, di perpustakaan saya itu tidak ada tidak ada layanan referensi. Ada buku referensi kah gitu ya? Enggak ada begitu misalkan saja. Loh kok enggak ada? Kamus punya enggak kamus? Ada Pak kamus. Ensiklopedia ada. Berarti itu kan sudah punya koleksi referensi gitu ya. Walaupun petugasnya itu sendiri ya. Ya melakukan layanan sirkulasi, ya melakukan layanan referensi, ya melakukan bimbingan pemustaka, ya melakukan pengolahan, ya melakukan pengadaan, ya melakukan promosi dan lain sebagainya itu ya. Jadi satu karena pustakawannya satu orang. Tetapi kan ini kan harus dilakukan, harus diketahui karena kita kan melakukan uji kompetensi ya. Jadi itu yang harus dipahami. Walaupun memang sendiri tidak ada layanan referensi, tapi punya koleksi referensi punya gitu. Berarti Anda juga harus melakukan layanan referensi karena punya koleksi-koleksi yang referensi. Itu ya. Jadi kemudian identifikasi kebutuhan sudah, kemudian baru kita menilai keabsahan sumber informasi. Keabsahan sumber informasi ini atau biasa dikatakan valid atau tidak. Kalau kita mencari informasi itu tidak hanya sekedar di koleksi referensi yang dimiliki secara fisik,
bisa jadi koleksi atau jawaban sumber informasi itu ditemukan di sumber-sumber internet, sumber-sumber online. Nah, itu harus ditelusur apakah sumber informasi itu valid atau tidak, gitu ya. Jadi menilai keabsahan sumber informasi itu adalah valid dan akuntabel atau tidak. Kemudian menemukan kata kunci itu menggunakan thesaurus. Thesaurus itu adalah sama dengan kata kunci. Nanti akan dicari dan dipelajari oleh teman-teman dahulu. Baru ada skema klasifikasi. Kalau kita mau menelusur di koleksi referensi itu, harus tahu juga klasifikasinya itu apa. Baru melakukan penelusuran di koleksi referensi. Itu ya pengetahuannya ya. Oke, berikutnya. Keterampilan. Nah, keterampilan itu selalu komunikasi, kemudian literasi informasi, sehingga kita bisa menjelaskan. Literasi informasi itu kan tidak hanya bisa menunjukkan saja, tetapi bagaimana cara kita, petugas layanan referensi ini, memberikan untuk cara menelusur juga. Misalkan, oh ini loh, cara menelusur, ini bukunya, cara menelusurnya adalah misalkan di kamus. Berarti kamus ini itu berisi adalah daftar istilah yang disusun secara abjad. Nah, kalau Anda mau melihat atau mencari atau arti kata literasi, berarti Anda harus mencari di huruf L dulu, gitu ya. L baru diurutkan ke LI, literasi, baru akan diurutkan mencari. Nah, itu adalah literasi informasi yang disampaikan kepada pemustaka. Kalaupun itu ada sumber-sumber online, berarti harus disampaikan. Kalau mencari sumber-sumber online, seperti ini, harus mencari kata kunci dahulu. Kata kunci itu harus dimasukkan di dalam suatu penelusuran, mesin pencarian, kemudian harus menggunakan metode filenya itu apa, misalkan yang dicari itu, tipe filenya apakah PDF, apa dokumen, apa PPT, dan lain sebagainya. Kemudian mencarinya itu harus valid. Valid itu bisa jadi bukan merupakan blog, gitu ya. Blog, tetapi kalau memang blogspot itu kalau ditulis oleh orang yang kompeten itu bisa dipercaya. Tapi kalau tidak itu berarti jangan digunakan dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman harus bisa menjelaskan hal itu juga ya. Itu keterampilan yang dimiliki wajib ya. Kemudian sikap kerjanya itu pasti komunikatif, ramah pasti ya, tidak kalau melayani terus ya tadi ya diem saja pada saat itu ya tidak ramah, itu kan juga akan berpengaruh pada saat kita melakukan layanan referensi. Responsif artinya selalu kita akan bertanya, memverifikasi, ada wawancara itu ya. Wawancara itu berarti kita harus selalu menanyakan responsif. Oh, ternyata ini langsung ditanyakan kembali. Kemudian peduli. Pada saat masih kebingungan kita harus menanyakan kembali apakah yang masih perlu dibutuhkan ataukah memang masih ada yang ada kebingungan untuk jawabannya dan lain sebagainya. Yang terakhir, sikap kerjanya adalah tanggung jawab. Karena apa? Pada saat pertanyaan itu diajukan, kemudian ini dibutuhkan jawaban, kita harus bertanggung jawab terhadap mencarikan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari pemustaka tadi. Aspek kritisnya itu adalah kecepatan dalam layanan referensi. Oke, lanjut Mas. Oke, enggak apa-apa. Oke. Ini contoh saja ya form pertanyaannya. Seperti ini, formulir pertanyaan rujukan. Jadi ada nama dan lain sebagainya. Ada kelas kalau di sekolah, kalau di universitas ada fakultas gitu ya. Alamat, nomor HP. Ini kenapa kok ada nomor HP? Itu kalau memang ini mahasiswa ya. Kalau siswa ya kelas dan alamat aja enggak apa-apa ya. Karena bisa dicari atau bisa ditemui. Kalau mahasiswa ini harus di WA atau di email untuk jawaban-jawabannya. Nah, itu pertanyaannya seperti apa, kemudian ada sumber jawabannya itu seperti apa. Itu sudah ada halamannya, kemudian di mana gitu ya. Itu contoh ya. Dan ini itu yang diunggah juga pada saat teman-teman nanti ke webnya sertifikasi ya. Oke, lanjut. Oke, ini melakukan layanan referensi, itu adalah sumber-sumbernya. Ini juga akan bukti-bukti yang harus diunggah juga ya. Contohnya ini jawaban-jawabannya. Oke, lanjut Mas.
Oke, kemudian berikutnya yang ketiga ini adalah bimbingan pemustaka. Nah, pada saat kita melakukan bimbingan pemustaka di KUK ini kita akan diminta untuk melakukan bagaimana cara mempersiapkan pelaksanaan bimbingan pemustaka. KUK yang pertama itu bagaimana jenis dan metode bimbingan pemustaka, diidentifikasi, selalu ada identifikasi. Kemudian peralatan pendukung yang digunakan untuk bimbingan pemustaka itu apa? Misalkan ada brosur, ada LCD, kalau memang itu di dalam ruangan gitu ya. Kemudian ada rencana pelaksanaan, kapan dilaksanakan itu bagaimana pelaksanaannya, siapa saja panitianya, kalau ada narasumbernya siapa saja narasumbernya dilakukan, kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Oke. Yang kedua itu adalah melaksanakan bimbingan. Pada saat sudah mempersiapkan, ini kan membuat suatu rencana kegiatan bimbingan pemustaka atau membuat suatu proposal kegiatan. Ya, baru setelah proposal itu dibuat, baru kita akan melakukan kegiatan sesuai dengan proposal itu atau melaksanakan kegiatan bimbingan pemustaka. Baru materinya itu harus ada. Seperti apa materinya itu nanti akan diminta untuk membuat materi teman-teman juga. Jadi harus disiapkan juga bagaimana bimbingan pemustaka itu dibuat. Kemudian kegiatan bimbingan pemustaka itu dilakukan sesuai dengan rencana. Ya. Baru melakukan evaluasi. Evaluasinya. Jadi format dan instrumen evaluasi. Itu seperti apa evaluasinya? Apakah jumlah pesertanya itu sesuai dengan proposal yang diajukan, kemudian materinya ini itu sudah sesuai tidak dengan harapan peserta bimbingan pemustaka, gitu ya. Terus lanjutnya adalah bagaimana pelaksanaannya itu dievaluasi. Apakah tujuannya itu tercapai atau tidak, misalnya saja. Itu seperti itu. Kemudian evaluasi itu didokumentasikan. Berarti kalau ada dokumentasi berarti ada laporan kegiatan. Jadi ada kedua yang tulis atau bahan yang disertakan ini, ada proposal, ada laporan. Gitu ya. Laporan ini dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang dibuat. Oke, lanjut. Mas Ageng. Oke, pada unit kompetensi bimbingan pemustaka ini itu mencakup persiapan pelaksanaan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pertama, pengetahuan. Ini metode pembelajaran pada saat bimbingan pemustaka itu dilakukan itu apa? Metode yang ada untuk bimbingan pemustaka. Ya. Jadi metode pembelajarannya itu ada metode pembelajaran sendiri atau perorangan dan metode pembelajaran berkelompok gitu ya. Jadi kayak gitu, berkelompok. Jadi seperti itu. Kemudian sistemnya itu ada advance, ada intermediate atau pengantar, ada lanjut gitu ya. Kalau pengantar itu seperti apa, kalau tingkat lanjut itu seperti apa. Itu tata tertibnya pada saat kita melakukan bimbingan pemustaka itu harus mengetahui kebijakan layanan perpustakaan itu dan tata tertib perpustakaan itu seperti apa ya. Kalau untuk bimbingan pemustaka itu. Kemudian keterampilannya pasti harus bisa berkomunikasi, karena apa? Kita harus melakukan presentasi. Kalau tidak bisa komunikasi, ya tidak bisa presentasi. Tapi saya yakin teman-teman sudah terbiasa yang melakukan presentasi. Jadi bisa berkomunikasi. Nanti akan diuji cobakan, nanti akan diminta untuk menjelaskan dari materi yang akan dibuat untuk bimbingan pemustaka. Kemudian karena kita presentasi, berarti kita membutuhkan suatu materi presentasi. Nah, materinya ini pasti akan menggunakan suatu aplikasi ya. Aplikasi apa yang digunakan? Berarti kita bisa mengoperasikan komputer ya paling tidak. Kalau memang kita menggunakan Canva misalnya saja, berarti kita harus bisa melakukan pengoperasian itu penggunaan internet, kemudian bisa melakukan pemanfaatan Canva itu seperti apa, atau menggunakan
PowerPoint. PowerPoint itu caranya menggunakan seperti apa, gitu ya. Itu adalah mengoperasikan komputer. Nah, tadi yang memanfaatkan internet tadi, kalau kita menggunakan platform-platform yang dari internet untuk kita membuat materi-materinya. Sikap kerja yang diperlukan pasti harus cermat, ya. Karena cermat ini pasti kita harus tahu tata tertibnya, bagaimana cara memberikan presentasinya, materi presentasinya itu sudah detail atau belum, gitu kan, kita harus cermat. Aspek kritisnya itu adalah ketepatan dalam melakukan bimbingan pustaka sesuai dengan rencana. Jadi kalau kita sudah melakukan perencanaan kegiatan pada saat membuat proposal, berarti harus tepat dilakukan pada saat rencana itu dibuat. Kapan kegiatan itu dilaksanakan dan kapan kegiatan itu dievaluasi dan dilaporkan. Oke, lanjut. Nah, ini melakukan bimbingan pemustaka. Ini ya, salah satu contohnya kita akan program kerjanya. Kita akan diminta untuk membuat program kegiatan bimbingan pemustaka. Apa saja kegiatan bimbingan pemustaka yang akan kita lakukan dalam 1 tahun itu untuk kegiatan itu. Nah, karena kita diminta untuk membuat perencanaan kegiatan atau mempersiapkan kegiatan dan identifikasi kegiatan, kita harus membuat proposal kegiatan. Karena kegiatan itu sudah direncanakan, harus dilakukan, dan sudah dilaksanakan. Pada saat sudah dilaksanakan, harus membuat suatu laporan hasil kegiatan. Ini ya, harus ada 3 ini yang harus dilakukan pada saat bimbingan pemustaka. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai tanya dan jawab ini ya. Oke, begitu Mbak Hani dan Mas Sugeng untuk contoh di salah satu contoh untuk yang klaster layanan dasar pemustaka. Nuwun Pak Vincent, terima kasih. Baik, Bu Wati, kita buka tanya jawab sharing dulu ya Bu Wati. Nanti baru kami respon. Silakan langsung open mic mungkin atau resen dulu, baru nanti kami sebutkan siapa dulu. Kalau memang berurutan ya silakan open mic, teman-teman. Yang ditanyakan tidak harus yang klaster layanan ya, klaster yang Bapak Ibu yang lain. Di sini ada klaster pengatalogan berbasis komputer, ada klaster pengembangan koleksi, ada klaster tentang promosi, ada pengatalogan deskriptif. Silakan teman-teman. Sesuai yang kami share ya di grup WA grup WA kami durasi 2 jam, pukul 9 sampai dengan 11 WIB, berhubung tadi lebih 7 menit atau 10 menit lah, berarti kita maksimal 11.10 WIB. Baik. Silakan teman-teman. Atau Bu Wati mau menambahkan? Dulu Bu Wati. Monggo. Sepertinya pada khawatir ini ya, teman-teman. Ya, Pak Santai saja Vincent. ya, tidak usah khawatir. Menjelaskannya soalnya detail, jelas, runtut jadinya untuk yang layanan ya, terutama. Izin Mas Vincent, ini Ya, Mas Sugeng. PPT-nya boleh saya share ya? Oh, boleh. Silakan aja. Saya langsung bagikan di grup aja. Ya, Bu Hani boleh ya, Bu Hani ya? Saya mengikuti, silakan. Ya, kalau saya sih oke aja, enggak apa-apa. Oke. Iya. Itu ada penanya, raise hand, Bu Erlina. Iya, langsung open mic saja, Mbak Erlina. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak Ibu asesor dan teman-teman sekalian. Di sini mungkin pertanyaan pertama adalah apakah nanti kita akan dibagi sama seperti contoh dari layanan dasar perpustakaan seperti tadi ya, Ibu Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya juga menyimak tentang
pengumpulan berkas, jadi sesuai dengan apa yang kita kerjakan selama kita bekerja ya, itu apakah nanti kita diberikan waktu atau kalau misalnya kalau pelaksanaannya bulan Oktober, kira-kira kita harus mengumpulkan kapan ya, Bapak Ibu? Karena kan bersamaan mungkin juga dengan kegiatan yang ada di tempat instansi masing-masing gitu. Jadi mungkin kita juga bisa mempersiapkan dari sekarang jika sudah ada batas waktu, misalnya maksimalnya kapan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Ati, mau merespon? Monggo Bu Ati. Mohon maaf Bu Ani, ini baru nyambung lagi. Iya, mohon Bu maaf. Ati ini asesor merangkap segala macam jadinya stand-by-nya susah. Ya, tadi Ya. yang pertama Mbak Helina ya, untuk layanan tadi saya kok kurang jelas yang pertama. Kenapa? Tadi yang di-share itu Oh, kan iya. tentang klaster layanan ya Bu. Sedangkan kita ini kan dari berbagai klaster ya Bu. Apakah kita nanti juga akan dikirim contoh dari klaster lain? Seperti itu Bu. Baik, kebetulan memang yang dicontohkan oleh kami klaster layanan. Kalau teman-teman pustakawan yang dari klaster di luar layanan mencermatinya dari SKKNI tersebut. Dari SKKNI ya. Jadi yang Berarti dibaca kurang lebihnya sama ya Bu? iya, di SKKNI, nanti dia di SKKNI. Kan nanti insya Allah Pak Sugeng bisa share lagi nanti SKKNI, atau tadi sudah ada ya di materi downloadnya di mana SKKNI-nya. Itu nanti dicari atau dilihat di situ ya, dicari klasternya. Nah, saya seperti yang kami sampaikan, kisi-kisinya ada di situ nanti. Fase yang harus dipersiapkan. Terus yang kedua berkaitan dengan persyaratan, ya sebaiknya sudah disiapkan. Nanti dari LSP Pustakawan Jakarta akan menyampaikan lebih detail mapnya harus berapa, warna apa saja, yang mana yang harus dimasukkan di map yang ini. Tapi yang kami sampaikan di awal tadi, ya sebaiknya sudah ada ya, bukti pekerjaan sehari-hari. Sebaiknya sudah disiapkan. Tidak perlu 2 tahun ya Bapak Ibu ya, tapi ada contoh bukti pekerjaan. Ada contoh bukti pekerjaan, dan kalau itu berupa keputusan pimpinan, keputusan atasan, ya sebaiknya di-copy. Kalau bisa di-print atau di-download atau bagaimana. Seperti itu, Mbak Erlina. Belum ini ya Bu ya. Kalau informasi dari LSP-nya itu belum tahu ya Bu. Belum, karena kami belum menghadirkan LSP di grup. Ya, belum menghadirkan LSP. Iya. Tapi ini nanti informasinya tidak akan mepet ya Bu. Ya sebaiknya disiapkan mulai sekarang yang tadi kami sampaikan. Iya. Sebaiknya berarti disiapkan mulai sekarang. Termasuk surat pernyataan dari kepala instansi juga dipersiapkan dari sekarang. Dari atasan ya kalau. Salah ya Bu. Iya, kalau silakan. Silakan, tetapi tanggalnya mendekati ini ya, Oktober ya. Oh, berarti mendekati tanggalnya pelaksanaan. Ya, Oktober. Ya, iya. Oh, baik. Berarti termasuk untuk mapnya diisi apa-apa itu masih tunggu informasi dari LSP. Begitu ya, Bu? Ya, benar itu yang disampaikan Bu Erlina. Itu Bu Hani, yang disampaikan Bu Hani. Bu Hani masih unmute, Bu. Iya, maaf. Oh ya, unmute tadi, Mbak Hani. Itu tadi ada, itu saya kirim alamat webnya itu sertifikasi des.pustakawan.perpusnas.go.id. Di situ ada tata caranya ya di situ. Untuk baca-baca dulu sebelum nanti dari LSP akan menjelaskan gitu. Kalau dari LSP itu biasanya detailnya itu terkait dengan pengumpulan datanya itu harus diunggah di webnya, yang sertifikasi itu harus register dahulu. Kemudian map-mapnya itu map apa saja, hijau, kuning, merah, itu apa saja, digunakan untuk apa saja. Nah, tapi syarat-syaratnya bisa dibaca di sana dahulu. Kemudian kalau bisa register dahulu untuk di sertifikasi pustakawan ini. Karena nanti harus diminta mereka juga nantinya.
Nah, untuk menambahkan dari penjelasan dari Bu Hani tadi, untuk klaster-klaster yang lain itu, kisi-kisinya itu ada di dalam SKKNI. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah ada petunjuk-petunjuknya gitu ya. Clue-nya itu ada di SKKNI. Kita nanti diujikan itu apa saja yang diujikan, kemudian apa saja kita yang harus mempersiapkan, pengetahuan kita itu apa yang dibutuhkan pada saat nanti kita diuji. Itu sebenarnya ada di SKKNI dan itu sudah dikirim oleh Mas Sugeng terkait SKKNI untuk yang terbaru ya 2019 nomor 236. Itu saja tambahan dari saya, Bu Hani. Ya Pak Vincent, terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman pustakawan. Kisi-kisi ada di SKKNI 236 2019, nomor 236 tahun 2019. Bisa di-download sendiri-sendiri, langsung dicari klasternya, dan sekali lagi sebaiknya mengambil klaster atau disarankan mengambil klaster sesuai dengan tugas fungsinya saat ini, atau 2 tahun terakhir ini, atau yang sedang berjalan ini. Jangan berganti-ganti klaster, dan mempersiapkan buktinya mulai sekarang sebaiknya. Ada tambahan, Bu Wati, silakan. Bila jaringan yang di tempat saya itu lagi kacau ini. Tapi saya coba kalau misalnya nanti ada yang tidak jelas itu nanti kita ulangi lagi. Iya, Bu Hani, terima kasih. Ini sepertinya teman-teman sudah langsung masuk pada materi asesmen, tapi saya lebih menggarisbawahi ketika kita proses dulu. Nanti pada saat teman-teman yang akan mengajukan permohonan untuk sertifikasi, itu saya benar-benar berharap nanti APL 01, APL 02 itu benar-benar sudah diisi. Tidak diisi di hadapan asesor ketika akan melakukan asesmen. Itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Itu APL 01 baru diisi di depan saya itu. Semoga ke depan itu tidak. Jadi APL 01, APL 02, semua berkas-berkas sudah disiapkan. Sudah disiapkan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Hani, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Vincent, semuanya. Dan di situ harus sudah terisi semuanya kompeten. Harus percaya diri bahwa apa yang akan Ibu lakukan, apa yang sudah dilakukan, dan merasa diri bahwa sudah kompeten. Jadi ketika kita berhadapan itu sudah pede gitu. Sudah pede berhadapan dengan asesornya. Jadi kemarin itu ya, ini saya cerita pengalaman saja, pernah APL itu masih diisi di hadapan saya. Kemudian diisi, Bu ini diisi Kak. Nah iya, kalau nggak diisi Kak, kalau nggak diisi kompeten, Bapak Ibu tidak bisa jalan, tidak bisa melanjutkan. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, APL 01, APL 02 diisi selengkap-lengkapnya dengan bukti dukungnya. Kemudian setelah itu harusnya ada satu pertemuan di satu hari, itu namanya pra-assessment, yang kita ketemu sebelumnya. Artinya kita sepakat Bapak Ibu sudah memilih klaster ini, sudah tidak berpindah-pindah, sudah membaca SKANI, sudah pokoknya sudah disiapkan itu. Nanti di sana kita tinggal nunggu di hari hanya sudah kita langsung asesmen. Kalau tidak begitu, nanti di hari H itu akan ada perubahan, belum ini, belum itu. Kasihan Bapak Ibu yang sudah datang jauh-jauh, kemudian pulang lagi karena tidak membawa misalnya dokumen-dokumen pendukungnya, tidak mengisi APL 01, belum membaca SKANI, kan kasihan. Nah, apalagi terus terang saja ini Bu Hani mungkin Pak Sugeng juga belum cerita, yang antri ingin uji sertifikasi itu kan banyak nggih, Pak Sugeng nggih. Artinya banyak nggih. Nggih, terus Bapak Ibu yang masuk itu benar-benar yang sudah pilihan. Jadi kasihan kalau misalnya tidak benar-benar dengan niat yang kuat itu akan sia-sia karena yang menunggu di belakang itu banyak. Kan kita tahu sendiri bahwa
untuk perpustakaan di Indonesia, di Jawa Timur itu sudah sangat maju, banyak yang sudah akreditasi. Artinya lembaga kita sudah benar-benar diakui. Tinggal kita dengan dorongannya yang untuk SDM-nya, SDM pustakawan itu harus sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Mau tidak mau. Kalau ada teman-teman kita yang pustakawan tapi belum, itu akan selamanya menjadi hutang. Karena apa? Karena belum sertifikasi. Jadi saya berharap yang teman-teman yang sudah masuk di sini benar-benar kita mulai yang sebenarnya. APK 01 diisi, APK 02 diisi, kemudian data dukungnya dipenuhi. Kemudian kita kalau misalnya bisa kita ketemu pre-assessment, kita ketemu. Kalau misalnya tidak bisa, cukup dengan lewat Zoom begini saja, lebih intensif saja. Kita sama-sama melihat gitu. Lihat misalnya ijazahnya yang harus dipenuhi ini gitu. Kan semua sudah pernah menerima sosialisasi tentang sertifikasi. Sudah ya Bu Ani ya semuanya kalau nggak salah di tahun kemarin. Banyak yang belum. Betul, banyak yang belum. Banyak yang belum, gitu. Bu ya. Oh, banyak yang belum. Ini Ya. bukan teman-teman yang sudah pernah menerima sosialisasi tahun kemarin yang mendaftar di tahun ini. Keluar masuk. Jadi ada yang berhalangan tahun ini, saya cari ganti. Oh ya, ya sudah. Kalau begitu bagi teman-teman yang belum pernah menerima sosialisasi tentang sertifikasi, nanti bisa membaca-baca. Nanti ini mungkin Pak Vincent, mungkin Bu Hani, ini mungkin ada saya, ada materi yang bisa dibaca-baca lebih dulu. Nah, untuk apa? Untuk paling tidak bekalnya untuk sebelum masuk ke asesmen. Terus seperti yang sudah disampaikan Pak Vincent tadi ya, Pak Vincent bicara tentang sebenarnya layanan itu harus bagaimana dilayani dengan baik, apa SOP disiapkan. Kalau saya lebih ke sini Bapak Ibu nanti ketika berhadapan dengan asesor itu sudah harus percaya diri dalam memberikan jawaban sudah begitu. Jangan balik menanyakan, misalnya seperti tadi sudah disampaikan sama Pak Vincent, misalnya kamus itu apa, kemudian misalnya terus apalagi handbook itu apa gitu. Nanti pas ditanyakan apa saja bisa sebutkan, misalnya bisa sebutkan apa saja koleksi referensi, bisa nyebutkan ini. Ketika ditanya apa itu kamus, terus kamus adalah ini, iya Bu ya. Kamus itu adalah ini ya Bu ya. Itu malah bertanya kepada asesornya. Itu tidak. Malah sebaiknya kalau saya Bapak Ibu menjawab itu harus lebih percaya diri, menganggap bahwa asesornya itu seolah-olah tidak tahu apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang menjelaskan. Misalnya kamus adalah buku yang memuat tentang kata atau ya gitu. Itu harus dijelaskan. Jangan bertanya balik ya. Itu artinya membuat asesor menilai. Artinya Bapak Ibu belum siap untuk menilai. Jadi yang kemampuan dasar memberikan layanan nggak tahu sirkulasi, nggak tahu referensi, nggak tahu bimbingan remaja, itu harus benar-benar yang setiap hari Bapak Ibu lakukan dan benar-benar tahu artinya apa itu kamu dan ensiklopedia tahu gitu. Tidak sekedar oh inilah kamu, tapi harus bisa menjelaskan bahwa kamu itu adalah ini. Itu yang sering terjadi di lapangan. Kemudian ada juga yang kemarin gini. Kemarin harusnya kita sudah membekali diri dengan misalnya layanan bimbingan pemakai. Itu sudah apa layanan referensi lah. Layanan referensi yang biasa yang sudah dilakukan di tempat Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang tidak dilakukan. Banyak yang teman-teman sudah terlanjur ikut asesmen tapi di tempat kerjanya di perpustakaan tidak melakukan. Seperti gini. Biasanya kalau teman-teman ada pemustaka datang ke perpustakaan untuk menanyakan misalnya saya ingin menanyakan arti suatu kata. Kata itu misalnya apa gitu ya. Misalnya satu arti kata apa. Itu pertanyaan itu biasanya tidak pernah didokumentasikan oleh teman-teman pustakawan. Jadi tidak dilakukan. Jadi ketika nanti pas ada ditanyakan apa saja setelah semuanya sudah dilakukan, hal yang terakhir
hal yang terakhir layanan apa yang untuk kita, yang untuk perpustakaan yang dilakukan. Kan biasanya mendokumentasikan pertanyaan-pertanyaan itu tidak dilakukan. Dari sekarang teman-teman sebaiknya membaca SKHN itu ya, apa saja gitu. Pekerjaan apa saja yang biasa dilakukan atau yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan layanan referensi yang diberikan sesuai ilmunya. Itu harus ada di tempat Bapak Ibu. Biasanya teman-teman itu tidak ada. Saya lebih senang sekali kalau misalnya di tempat Bapak Ibu, ini misalnya ya, kuliahnya sudah lulusan ilmu perpustakaan, nggak tahu D2, D3, S1 perpustakaan, kemudian bekerja di perpustakaan, pengalaman bekerja di perpustakaan sudah 2 tahun lebih. Tapi ketika ditanya, tidak tahu. Jadi kadang-kadang, aduh, saya sudah S1 perpustakaan, tapi ditanya hal yang mendasar saja kok tidak tahu. Gitu. Saya berharap di asesmen yang sekarang, itu benar-benar sudah menyiapkan diri. Yang banyak, ini yang dicontohkan kebetulan tentang pelayanan dasar. Pelayanan dasar ya tiga hal tadi yang diisikan, apa yang kita cek kemampuan daripada teman-teman pustakawan yang sudah memilih klaster ini. Yang biasanya agak berat itu ada di bimbingan pemustaka. Itu biasanya agak berat begitu. Karena harus Bapak Ibu di situ harus menyusun proposal satu kegiatan, harus menyusun laporan satu kegiatan, harus bisa menunjukkan misalnya harus ada demonya. Demonya ketika Bapak Ibu memberikan sosialisasi perpustakaan, itu yang kelihatannya agak berat dari teman-teman pustakawan yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya bilang sebelum-sebelumnya ya. Meskipun nantinya yang penting kemampuan dasarnya itu ada, lebih senang kalau misalnya Bapak itu sudah menguasai yang dipilih, pasar yang dipilih. Terus apalagi ya yang biasanya teman-teman yang lain tidak dipenuhi. Oh iya, ini sudah diingatkan sama Bu Hani juga ya, tentang data dukung kerja. Apa isunya kalau data dukung kerja itu? Bukti fisik di tempat Bapak Ibu kerja. Apa yang sudah pernah dilakukan? Ini sering sekali kita temui di lapangan. Misalnya Bapak Ibu sudah persyaratannya semua sudah beres ya. Kalau misalnya data dukung itu banyak dan sudah dilakukan, itu biasanya dalam hal itu hanya kita tinggal mengecek saja. Misalnya mengerjakan tanya jawab pilihan ganda saja, menjawab itu saja, karena Bapak Ibu sudah melakukan di tempat kerja. Jadi tidak perlu semua alat metode ya. Alat untuk mengecek kemampuan Bapak Ibu. Misalnya kan sudah dijelaskan Bu Hani tadi ya. Ada misalnya tanya jawab lisan, kemudian ada pilihan ganda, kemudian ada tes tulis, kemudian ada mendemonstrasikan. Ketika semuanya sudah ada di dalam bukti fisiknya, Bapak Ibu hanya tinggal misalnya hanya menjawab bukti lisan saja. Jadi tidak sampai misalnya kalau misalnya kita membutuhkan waktu untuk asesmen itu sekali satu ini misalnya bimbingan pemakai itu ada waktunya 2 jam, tidak perlu waktu 2 jam. Misalnya hanya 15 menit selesai ya selesai. Bapak itu sudah dinyatakan kompeten, sudah bisa pulang, tinggal melengkapi berkas-berkas yang ada saja. Tapi kalau tidak datang ke Surabaya, datang sudah ke asesmen tidak membawa apa-apa, itu yang berat. Begitu ya Bapak Ibu, Bu Hani, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, harusnya nanti memang harus ada satu waktu yang untuk konsultasi pra-assessment. Artinya Bapak Ibu sudah siap membawa berkas-berkasnya, sudah diisi ada satu, tinggal kita menunggu misalnya waktunya misalnya 3 hari lagi kita assessment, itu sudah lebih enak lagi. Itu yang harus kita siapkan sebenarnya. Terima kasih Bu Hani, Mas Rensan, Pak Sugeng.
Iya baik, Bu Wati, matur nuwun. Pak Sugeng apa bisa nampilkan APL 0102, Pak Sugeng? APL 2 APL dari 0102. saya Bisa kok nggak ya nggak cari? punya ya, Bu. Sebentar saya cari dulu. Iya, Eh, ada di mungkin Pak Vincent punya? ada Enggak di ya? linknya itu enggak ya? Ada di Bentar, link yang saya di coba share Pak cari dulu. Vincent. Iya, coba iya cari dulu aja. Teman-teman, kalau ada yang mau tanya lagi silakan resen ya. Ada yang mau diskusi lagi, ada yang mau di-sharingkan lagi di sini, didiskusikan. Yang tadi disampaikan Bu Wati, APL 0102. Apakah ada yang sudah pernah melihat atau semua sudah pernah melihat APL 0102? Sudah? Belum. Iya, Belum mudah-mudahan pernah. sudah ya. Ada yang belum, nggak apa-apa. Kalau ada yang punya, bisa share screen? Bisa di-share screen, Mbak Rizka? Atau print out itu bentuknya? Sebentar. Ya, nggak apa-apa kalau dibantu ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Wati ya, memang APL 0102 itu sebelum Bapak Ibu registrasi menjadi peserta sertifikasi itu memang harus sudah dibawa, disiapkan sebelumnya. Selain seperti yang disampaikan Pak Vincent, bahwa profesi LSP Pustakawan Pusat akan meminta berkas yang untuk diupload. Ini seringkali terjadi. Sudah upload, masih perlu bawa. Cetak tetap harus disiapkan. Upload itu untuk administrasi LSP Pustakawan di pusat. Cetak itu untuk bukti yang dilihat oleh asesor nanti. Cetak. Jadi APL 0102 itu akan mengarahkan atau menuntun Bapak Ibu menjawab diri sendiri kompeten atau tidak dan juga menuntun mengarahkan Bapak Ibu dalam hal berkas tersebut, menyiapkan bukti pendukung. Nah ini, sudah Pak Sugeng matur nuwun. Boleh ya Pak, ini ya, kita sama-sama cermati Bapak Ibu. APL 01, di sini lengkap ya Bapak Ibu ya. Data pribadi, mohon diisi, kembali lagi saya komit, jujur, diisi. Sama-sama belajar, membaca, mencermati, memperhatikan apa yang diinfokan. Ini mengulang seperti Bu Wati bilang ya, maksudnya di sebelumnya kami Pak Sugeng selalu membuat grup ya ketika sudah ada peserta yang pasti dan sudah seperti ini mendekati ya, dari kapan tuh sudah ada grupnya. Bapak Ibu jangan sampai tidak mengikuti obrolan di grup atau info di grup sehingga terjadi pertanyaan yang terulang. Pertanyaan yang mengulang itu sama-sama kita belajar ini ya, belajar tadi ya, juga bagian dari attitude, belajar untuk disiplin, untuk komit, untuk jujur di situ Bapak Ibu. Bukan berarti kami menuntut Bapak Ibu rajin membuka WA grup, bukan, tapi ini karena tujuannya memang sebagai peserta sertifikasi ya mohon grup sertifikasi menjadi bagian yang diperhatikan oleh teman-teman pustakawan sebelum menuju waktu yang ditentukan. Kemudian data pekerjaan juga seperti itu ya. Pekerjaan sekarang. Kenapa selalu kami ulang sebaiknya Bapak Ibu memilih klaster sesuai dengan tugas fungsinya saat ini atau berapa tahun ini. Pak Sugeng bisa tolong naik ya. Ini ya, nama institusinya apa, nama sekolahnya, atau nama dinasnya, atau nama unitnya, jabatannya Bapak Ibu apa, ditulis sesuai dalam surat keputusan pengangkatan Bapak Ibu. Sesuai dengan yang ada di SK Bapak Ibu dalam instansi tersebut atau di sekolah tersebut. Di situ apa disebutkan sebagai tenaga pustakawan atau apa disebutkan. Kalau memang Bapak Ibu memiliki beberapa SK atau mungkin setiap Bapak Ibu berpindah unit ada SK, ya mohon SK-nya disesuaikan dengan klaster yang sedang dipilih atau TUSI yang saat itu atau TUSI klaster, kemudian SK-nya menyesuaikan yang terakhir. Tidak perlu semua SK, tapi kalau toh mau dilampirkan mulai awal juga silahkan. Karena itu menunjukkan bahwa
teman-teman sudah mulai bekerja berapa tahun. Kemudian lengkap sudah. Nah, ini sekarang di sini ya tujuan asesmen. Ini Bapak Ibu mengisi sertifikasi ya. Yang nomor 1 ya. Ada yang lanjut tetap di sertifikasi tulisannya. Karena bukan mengulang ya. Sertifikasi ya. Kemudian tolong lanjut Pak Sugeng. Sertifikasi. Kemudian diisi lagi di sini. Ini kebetulan unit kompetensinya layanan dasar ini. Bapak Ibu ini kode unit, judul unit ya ada di SKKNI ya. Ada di SKKNI tadi 236 tahun 2019. Kan? Ini dituliskan Bapak Ibu ya. Jadi setiap klaster berbeda unit ya. Kebetulan layanan dasar ada 3 unit. Nanti mungkin di pengembangan bahan perpustakaan unitnya tidak 3, mungkin 2. Memang Bapak Ibu sebaiknya mulai sekarang membaca, mencermati SKKNI. Nah, di sini ya, bukti persyaratan pemohon. Ini apa saja yang harus diisikan? Yang pasti ijazah. Itu ya, persyaratan dasar seperti yang tadi kami sampaikan. Ijazah ilmu perpustakaan atau non ilmu perpustakaan. Kemudian yang nomor 2, sertifikat diklatnya. Dan pasti yang dicentang pasti yang memenuhi syarat ya. Ketika sekali Bapak Ibu mencentang yang tidak, berarti sudah tidak gugur secara administrasi. Kemudian SK pengangkatan. Kemudian Bapak Ibu mungkin memiliki diklat selain diklat dasar. Selain diklat untuk memenuhi persyaratan sebagai pustakawan tadi. Diklat lain, diklat teknis. Diklat teknis lain. Diklat ya Bapak Ibu ya, bukan bimbingan teknis ya, diklat. Jadi minimal jamlatnya itu 120 jamlat. Diklat yang di lingkup pustakawanan yang jelas ya. Bukan diklat tentang bendahara atau diklat tentang keuangan atau diklat tentang diklat untuk strukturalnya bukan, tapi diklat teknis yang berkaitan dengan kepustakawanan. Dan mohon juga bukan berarti diklat 10 tahun kemarin ya, yang current ya. Yang current dalam artian 3 tahun paling tidak ya. 5 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun. 3 sampai 4 tahun terakhir. Kemudian apalagi Bapak Ibu mungkin memiliki tambahan untuk sertifikat atau ijazah atau apa dalam hal IT bisa dilampirkan bahwa memang Bapak Ibu kompeten, teman-teman pustakaan kompeten dalam teknologi informasinya, dibuktikan dengan sertifikat yang ini ya, valid ya. Bukti fisiknya tidak perlu yang asli ya, di fotokopi tidak apa-apa. Kemudian mungkin ada surat keputusan tim yang berkaitan dengan klaster yang dipilih. Tidak apa-apa, surat tugas atau surat keputusan dari atasan, dari pimpinan, dari ketua unit atau kepala sekolah terkait dengan pekerjaan di perpustakaan atau bahkan lebih detail terkait dengan klaster yang dipilih. Seperti yang kami sampaikan tadi, biasanya kalau pengembangan bahan perpustakaan itu ada tim ya, tim seleksinya. Dasar yang pasti ijazah dan kalau memang bukan perpustakaan, diklat tadi, diklat untuk memenuhi menjadi pustakawannya, dan SK pengangkatan. Paling tidak itu. Kemudian rekomendasi ini kita ya yang atau pihak LSP, maaf LSP ini yang mengisi. Kemudian minta tolong lanjut Pak Sugeng.
ini LSP nanti ya. Seperti yang disampaikan Bu Wati ya, mungkin juga Pak Vincent tadi ya sebelumnya, bahwa Bapak Ibu ketika mengajukan diri sebagai calon peserta sertifikasi ini, berarti diharapkan memang sudah mempunyai niat untuk mengikuti. Jadi bukan coba-coba Bapak Ibu ya, karena waiting list-nya ada. Karena yang setelah Bapak Ibu yang menunggu tidak sedikit. Baik, lanjut Pak Sugeng, tak tolong. APL01 habis, Bu. Sebentar, download Habis ya itu ya? APL02. Oh Cari iya, APL. nggak apa-apa. Iya, ya Pak Sugeng, matur nuwun. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, klaster yang dipilih sesuai dengan tugas fungsinya. Kemudian Bapak Ibu sekarang sudah mengajukan diri sebagai calon peserta ini, juga sudah memang sungguh-sungguh berniat mengikuti sertifikat kompetensi pustakawan sesuai tugas fungsinya, sesuai klaster yang dipilih. Dan benar-benar menyiapkan bukti fisik sesuai aturan yang ditetapkan, aturan yang dibuat oleh LSP Pustakawan. Seperti yang disampaikan Bu Wati, jangan sampai sudah hadir tetapi tidak memperhatikan aturannya. APL 02 Bapak Ibu, klasternya sudah Bapak Ibu isi ya. Nomor ini dilihat lagi tadi seperti kami sampaikan di SKKNI 236 tahun 2019. Bapak Ibu benar-benar perlu mencermati nomor ini, jangan sampai salah menulisnya. Ini yang tadi Bu Wati sampaikan. Bapak Ibu memilihnya harus K. Dan Bapak Ibu harus sudah dipilih sebelum Bapak Ibu mengisi daftar ulang nanti di TUK, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Bukan seperti yang Bu Wati sampaikan tadi ya, gambarkan atau malah bertanya ke asesor. Ini kami menyampaikan apa yang memang harus diinfokan ke calon peserta ya, bukan kami memberikan warning atau apa. Ini sama-sama kita pahami. Karena asesor akan bisa berjalan lancar mengakses ketika ACC juga menyiapkan apa yang harus dipenuhi sesuai dengan aturannya. Ini tentang layanan ya Bapak Ibu ya, layanan dasar perpustakaan. Layanan dasar perpustakaan ini contohnya Bapak Ibu yang pasti centangnya ada di K, di kompetennya. Nah, ini Bapak Ibu yang diharapkan Bapak Ibu sudah mempunyai bukti fisiknya ketika setiap elemen ini, setiap unit kompetensi, kemudian elemennya itu ada breakdown-annya lagi, beberapa uraian, mengidentifikasi contohnya peralatan dan sarana. Ini apa saja, seperti Pak Vincent sampaikan tadi. Syukur-syukur Bapak Ibu memang sudah mempunyai tadi SOP ya, atau mempunyai tadi yang saya sampaikan RKO, rencana kerja operasional. Jadi RKO itu atau pelaporan kegiatan tuh bukan berarti perpustakaan Bapak Ibu harus mempunyai event dulu seperti mungkin event penerimaan murid baru atau sosialisasi kepada murid baru. Tapi dalam pekerjaan yang rutin pun Bapak Ibu dapat membuat RKO dan membuat pelaporan setiap mungkin 3 bulan sekali, triwulanan atau semesteran, 6 bulan sekali. Mengidentifikasi peralatan. Mungkin di 3 bulan pertama tahun 2022, peralatan sarana layanan sirkulasinya masih belum 100% atau masih 50%. Kemudian 3 bulan berikutnya, 1 semester sudah ada 60%. Triwulan ketiga sudah 80%. Itu disebutkan di situ.
Ini ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan, Bapak Ibu memang sudah mengidentifikasi apa saja, itu masuk dalam SOP, bisa masuk dalam eh, RKO tadi bisa. Jadi Bapak Ibu mempunyai tim dalam layanan sirkulasi tersebut, yang pasti terdiri dari peminjaman pengembalian ya. Kemudian Bapak Ibu menyebutkan timnya, disetujui oleh kepala perpustakaan. Kalau Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan disetujui oleh atasannya, yang di atasnya. Seperti itu ya. Kemudian di elemen kedua dan ketiga juga seperti itu. Data peminjaman koleksi sesuai ketentuan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menjabarkan dalam bentuk bukti fisik, apa itu? Seperti Pak Vincent bilang ya, sebenarnya ini belum ini ya. Bapak Ibu baca dari SKKNI ya. Tidak bagian yang disampaikan sedetail ini. Biasanya LSW Pustakawan Pusat sosialisasi berkaitan dengan berkasnya. Ini seperti ini ya selanjutnya ya. Jadi kami mohon apa diharapkan silakan membaca kisi-kisi di SKKNI 236 tahun 2019 mulai saat ini, mulai setelah ini, kemudian didiskusikan, disaringkan di grup WA. Dan selanjutnya Bapak Ibu ya. Dan seperti yang disampaikan Bu Ati, semua harus dicentang kompetensi. Pak Sugeng minta tolong langsung lanjut saja di pembimbingan pemustaka Pak Sugeng. Nah ini tadi ya, sebentar Pak Sugeng. 2.2.3 hasil layanan referensi mengkomunikasikan, mendokumentasikan yang Bu Ati sampaikan tadi. Kalau toh Bapak Ibu belum punya, mulai hari ini Bapak Ibu membuat mungkin ya. Biasanya di referensi ada pertanyaan apa. Bapak Ibu buat buku kunjungan layanan referensi tersendiri dari buku kunjungan layanan sirkulasi. Jadi di situ akan terekap siapa saja, berapa yang datang dalam sehari, dalam sebulan, dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bisa terakumulasi. Kemudian pertanyaannya apa saja dan Bapak pustakawannya memberikan jawaban apa dengan koleksi referensi yang mana, bahkan sampai di halaman berapa. Itu mendokumentasikan dalam bentuk tabel mungkin. Ini masih bulan Agustus, September masih bisa dalam 1 bulan Bapak Ibu mau membuat dokumentasi. Jujur ya Bapak Ibu ya, kembali lagi kita sama-sama jujur, komit. Jadi memang pekerjaan pustakawan, pekerjaan calon asesi, bukan pekerjaan temannya calon asesi. Kemudian untuk bimbingan pemustaka, ini Bapak Ibu biasanya kalau bimbingan pemustaka ini kan tidak serutin sirkulasi ya, referensi pun mungkin tidak serutin peminjaman pengembalian. Ini Bapak Ibu setiap elemen diusahakan, setiap unit kompetensi Bapak Ibu memiliki RKO. Setiap RKO ada pelaporannya. Pelaporannya ini kendalanya di mana? Saran tindak lanjut kepada atasannya apa? Seperti itu. Belajar membuat RKO dan pelaporan, belajar membuat statistik kalau yang layanan ya. Bahkan yang pengembangan bahan perpustakaan pun nggak bisa membuat statistik perkembangan koleksinya seperti apa dalam 2 tahun terakhir, mungkin dalam 5 tahun terakhir sudah bisa didokumentasikan, disiapkan, disetujui tanda tangan yang membuat kemudian disetujui oleh kepala perpustakaan atau atasannya, unit di atasnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Ini kalau memang Bapak Ibu mungkin jarang melakukan yang bimbingan pemustaka terutama, memang seperti kami sampaikan di awal, sebaiknya Bapak Ibu membaca teori ya. Sulistya Basuki lah itu sudah lengkap ya, atau mungkin yang sekarang ada Bapak Ibu memiliki atau dari Google. Apa sih sirkulasi tadi Pak Vincent sampaikan ya, peminjaman itu apa, pengembalian itu apa, tahapannya seperti apa, referensi itu apa.
jenisnya apa saja, setiap jenis referensi itu artinya apa, manfaatnya apa, seperti itu ya, Pak Ibu. Kami harapkan sertifikasi nanti Oktober bisa lebih profesional dan menghasilkan kompeten. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini harus terisi dan akan lebih baik ada bukti dukung pekerjaan Bapak Ibu. Ini sudah ya Pak Sugeng ya, sepertinya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau di-sharingkan lagi? Silakan. Rizka Bu Ani mohon izin bertanya. Silakan Mbak Rizka. Yang pertama, apakah ada format khusus yang ada format khusus dari Perpusnas atau dari perpustakaan provinsi, misalkan SOP-nya itu harus seperti apa, laporannya itu seperti apa, atau diserahkan ke masing-masing institusi begitu Bu Hani? Saya menanggapi Mbak Rizka ya, nanti mungkin Bu Wati, Pak Vincent menambah. Kalau saya itu mengikuti apa yang ada di instansinya, di perpustakaannya. Nah, dalam artian kalau memang kita pustakawan dan ilmu kita perpustakaan, insya Allah setiap kegiatan tuh sudah aturan bentuknya sama ya. Maksudnya sistematikanya akan tidak melenceng. Ketika kita memang ilmu kita perpustakaan atau kita sudah mempunyai ijazah atau sertifikat di perpustakaan. Kembali ke kebijakan sekolahnya masing-masing. Dan saya yakin tidak akan jauh berbeda satu sama lain. Kecuali, ini pengalaman ya, kami bercerita seperti Pak Vincent, saya buat ini bercerita karena pengalaman kami sebagai asesor yang masih sedikit juga, tapi benar-benar pengalaman. Kecuali yang bersangkutan memang tidak pernah membuat ini yang tidak kami harapkan. Jadi kalau memang belum, bukan berarti kami tidak percaya, mudah-mudahan sudah ya semua. Mulai hari ini Bapak Ibu membuat itu SOP, RKO, dan pelaporan setiap kegiatan. Tidak harus setiap hari, bisa 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau bahkan 1 semester atau dalam 1 tahun. Karena kalau biasanya di sekolah itu kan ada semester ya, atau ada 1 tahun. Itu kembali ke kebijakan kepala perpustakaannya. Ya, mungkin begitu Mbak Rizka ya. Insya Allah tidak akan jauh berbeda kalau memang kita sudah memiliki ilmu ya. Sistematikanya sebentar kami sampaikan tadi. Kalau RKO kan ada latar belakangnya ya. Ada dasar hukum ini yang harus ada dasar hukum. Dasar hukum, kemudian mungkin anggaran itu sumbernya dari mana kalau memang memakai anggaran. Kemudian pelaksananya siapa aja timnya. Waktunya kapan. Time schedule-nya mungkin ya dibuat time schedule begitu. Persiapannya apa gitu. Nah, pelaporannya pasti ada kendala ya. Ada hambatan, ada kendala. Saran tindak lanjut dari yang bersangkutan atau dari tim itu apa untuk atasannya. Mungkin bahkan mungkin kalau ada rekomendasi atau apa, tapi paling tidak saran tindak lanjut lah, bukan rekomendasi. Mungkin kalau saya itu mungkin buat menambahkan Pak Vincent, ya itu ya Mbak Rizka tadi yang ditanyakan ya kan. Iya, Bu Hani, untuk pertanyaan kedua itu kan di APL 2 itu ada kolom bukti. Nah, itu diisi apa Bu Hani? Maksudnya ini kan per elemen itu ada kolom ya bukti. Ada berarti. Kalau centang sudahkah berarti bukti ada. Ada kalau tidak salah tadi begitu ya. Ada. Iya, ada. Bentuknya. Dicentang saja. Kan di situ apa sih? Tulisannya tadi ada ya kalau tidak salah ya. Ada kolom BK, bukti. Bukti itu tulisannya ada, bukan? Ada, tidak ada, atau apa tulisannya di situ nggak ada? Bukti begitu saja. Berarti ditulis ada. Atau mau ditulis lengkap tidak apa-apa. Jadi kalau katakan ijazah S1, berarti kan ijazahnya ya. Kalau saya bilang ada, ditulis ada saja. Ada. Bahwa buktinya tuh ada. Kan tadi
persyaratan tadi kan, yang data awal ya, kalau tidak salah EPL 01 ya, betul Mbak Rizka? Atau yang 02 ini? 02. 02, lupa. Buktinya atau terlampir juga boleh, atau ada boleh. Kalau saya ada, atau nanti kalau Bu Wati Pak Vincent menambahkan ada kalau saya. Jadi buktinya memang ada. Kan itu berkaitan dengan mencentang B atau BK kan ya? Iya. Kalau dituliskan, kan kalau menanyakan tentang apa itu ya di situ buktinya ditulis judul buktinya. Sebenarnya teman-teman pustakawan ini sah-sah saja ketika bukti ini ditulis ijazah semua ya. Karena dengan ijazah teman-teman pasti sudah mempunyai teori itu semua kan. Tapi kan tidak seperti itu. Jadi harus ada bukti yang mungkin buktinya ijazah, kemudian SK panitia seperti itu ya. Atau seperti itu buktinya ya. Bahwa kompeten dalam satu pertanyaan itu dibuktikan dengan ijazah yang telah dimiliki atau bukti kerja juga boleh buktinya ditulis begitu ya. Ijazah atau bukti kerja. Bukti kerja ya, bukti kerja ya. Ini loh Bu Wati, apa lalian ini Bu Wati? Bukti kerja, sebaiknya bukti kerja ya. Bukti kerja nanti kan dilampir ya, dilampirkan ya. Bukti kerja. Ya Bu Wati gimana Bu Wati? Iya. Ya, betul. Itu kalau Bu Ani tadi ngomong ditulis ada itu bisa Mbak Rizka. Tapi kalau saya sendiri saya lebih senang kalau misalnya memerintah. Misalnya bukti kerja misalnya Mbak Rizka menyusun laporan gitu, laporan bimbingan pemustaka gitu, dituliskan. Kemudian evaluasi pada saat bimbingan pemustaka itu boleh. Terus apa hasil klasifikasi apa ketika kita memulai klasifikasi gitu. Jadi sesuai dengan yang ditanyakan Pak Sugeng boleh di-share-kan yang APL 02? Pak Sugeng mungkin masih ada di sini. Nah, gitu. Ini disesuaikan saja Mbak Rizka. Misalnya mengidentifikasi jenis apa ini menyusun rencana yang 1.3, yang elemen 1 mempersiapkan pelaksanaan bimbingan pemustaka 1.3, misalnya menyusun rencana pelaksanaan bimbingan pemustaka sesuai kebutuhan pemustaka. Di buktinya Mbak Rizka, di K-nya itu kompeten ya, artinya K itu kompeten, BK itu belum kompeten. Yang kita calonnya kompeten, buktinya nanti dituliskan. Misalnya tor bimbingan pemustaka apa gitu, misalnya apa sosialisasi ya, buktinya ya RKO itu tadi rencana kerja operasional. Betul, iya, itu yang dituliskan. Tapi nggak hanya tulisan, tapi ada beneran lampirannya. Nanti ada berkasnya. Kalau ini ya, kalau misalnya dari teman-teman yang PL02 sudah diisi lengkap, buktinya lengkap, nanti ketika proses asesmen itu akan memudahkan kita melakukan asesmen antara asesi dan asesor. Misalnya, oh memang sudah membuat, tapi ya itu tadi syaratnya, seperti yang disampaikan Bu Ani, harus jujur bahwa itu pekerjaannya sendiri, bukan pekerjaannya temannya. Gitu ya Bu Ani ya. Jadi ketika Mbak Rizka sudah mengumpulkan bukti ini banyak gitu ya. Jadi saya hanya nanti tinggal ngecek saja. Ini dilaksanakan kapan, misalnya apa dilaksanakan sendiri, misalnya Mbak Rizka cerita saja, sudah gitu saja. Jadi saya cukup mengecek kemampuan Mbak Rizka tanpa saya harus lain. Gitu. Misalnya tidak perlu saya memberikan ujian yang pilihan ganda, tidak perlu saya memberikan yang ujian tulisnya, nggak usah, sudah dengan adanya bukti dukung kerja. Dan kita ngobrol saja itu saya sudah bisa menangkap bapak-bapak itu sudah memiliki misalnya melakukan bimbingan pemustaka itu manfaatnya ketika kita bisa mengisi, bisa melampirkan bukti kerja dengan lengkap yang seperti kita buat sendiri ya, yang sudah dilakukan benar-benar dilakukan di tempat kerja Bapak Ibu. Itu Bu Hadi saya rasa. Benar. Bukti kerja ya, jadi tulisannya bukti kerja. Kalau mau dijabarkan lagi sesuai dengan setiap kriteria KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya, seperti Bu Wati tadi sampaikan 1.3 menyusun rencana pelaksanaan bimbingan pemustaka. Disebutkan di situ bukti kerjanya berupa RKO, bimbingan pemustaka. Apa disebutkan bimbingan pemustakanya dalam bentuk apa? Lebih detail lagi, nggak apa-apa.
bimbingan pemustakaan kan bermacam-macam ya. Nah, ketika bukti itu sudah terlampir, tetapi ketika asesor memastikan bahwa benar pekerjaannya atau pekerjaan temannya asesi itu tadi, ketika jawabannya meragukan asesor, asesor pasti akan memberikan metode lain untuk membuktikan kompeten panjenengan tadi. Ibu Wati sampaikan, anggap aja asesor tidak tahu, jadi diceritakan pekerjaannya yang dilakukan sehari-hari itu, disampaikan. Tapi Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan ketika asesor tidak bertanya ya. Kalau pertanyaannya A, jawabannya juga sebaiknya A, jadi Bapak Ibu jangan melebar ke D atau E. Seperti itu. Baik, terima Mungkin kasih itu. Bu Ya. Wati. Ini sudah lebih ya Pak Sugeng ternyata. Ya. Baik Pak Vincent. Kami begini, mungkin di info lagi. Cukup. Ya, cukup ya. Kami akan mengadakan pertemuan lagi melalui Zoom, teman-teman, sebelum tanggal berapa sih Pak Sugeng pastinya? Lupa saya. Berapa belas sampai berapa belas Oktober? Antara 16 Oktober sampai 21 Oktober. Oh, 21 Tanggal ya, pastinya antara itu. belum ditentukan ya. Tapi di minggu itu, insya Allah. Ya, di minggu itu, di Kemarin antara minggu kami itu. sudah koordinasi dengan pihak LSP Terawan Jakarta. Jadi sebelum hari H atau bahkan mungkin 2 minggu sebelum itu, nanti kami akan awal lagi ya mungkin ya September atau tanggal 7 sudah ada jadwal, setelah tanggal 7 mungkin ya. Kami bisa bertemu lagi, tapi ada kemajuan dari Bapak Ibu ya. Maksudnya Bapak Ibu memang sudah mempunyai kesungguhan, niat kesungguhan benar-benar mendaftar sebagai calon peserta sertifikasi kompetensi. Mbak Arina mau ada yang ditanyakan? Ya. Ya, Assalamualaikum. Saya apa-apa, saya buka satu lagi Mbak Arina, ini terakhir ya. Mbak Ya. Arina silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ani. Saya mau tanya, ini di APL 1 ada data pekerjaan sekarang. Untuk jabatan itu diisi sesuai SK Gubernur apa SK sekolah? Itu saja pertanyaannya, Mbak Rina. Itu aja. Mbak Rina, SK Gubernurnya bunyinya apa? Pengadministrasi perpustakaan. SK Kepala Sekolah? Kepala Perpustakaan. Sebaiknya SK Gubernur saja. Oke, siap. J. Terus Mbak Rina ini klasternya apa ya? Mbak Rina. Apa? Layanan. Layanan, Oh iya. Layanan. Jadi buktinya di ini ya Mbak Rina. Kalau Mbak Rina sebagai pengadministrasi ya tolong yang berkaitan dengan dokumen berkaitan dengan kepala perpustakaan jangan sampai terlampir ya. Jangan sampai terlampirkan. Iya. Oh, iya. Jadi sebagai pustakawan lah. Seperti itu ya, sebagai pustakawan kan berarti di situ. Iya, siap. Sebagai tenaga perpustakaan gitu ya. Iya, Mbak Rina ya. Ya, matur nuwun Mbak Rina. Matur nuwun Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, cukup ya Pak Vincent, Mbak Buwati. Pak Sugeng mungkin ada yang mau disampaikan? Enggak, nanti di grup aja, Bu. Oh, di grup, baik. Baik, teman-teman, karena waktunya ya, kami memang membatasi ya, karena kami masing-masing ada tugas yang pasti ya. Teman-teman juga pasti ada tugas. Semoga 2 jam ini bermanfaat bagi kita. Jadi tidak hanya bagi Bapak, teman-teman, tapi bagi kami juga. Dan kami berharap pertemuan Zoom berikutnya teman-teman sudah lebih menyiapkan ya, lebih menyiapkan diri dan dokumen. Kemudian syukur-syukur bisa ada yang di share screen, mungkin kalau ada yang akan di share screen, ada yang di-sharingkan atau didiskusikan, ditunjukkan kepada kami, baik asesor maupun kami ya, kami dari provinsi, asesor maupun berbagi dengan teman pustakawan. Sekali lagi, Pak Ibu, semoga bermanfaat hari ini dan terima kasih atas waktunya.
Pak Vincent, matur nuwun sangat. Bu Wati, matur nuwun sangat. Pak Sugeng, terima kasih. Teman-teman semua, teman-teman pustakawan, semoga Jawa Timur ini sertifikat kompetensi pustakawannya semakin bertambah. Jadi Jawa Timur memang benar-benar kompeten SDM pustakaan. Meskipun sudah kompeten ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, sehat selalu. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Terima kasih.